sholat sunnah. Sholat sunnah yang berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha itu hukumnya adalah sunnah, termasuk bagian daripada sunnah muakkad. Sholat sunnah yang tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah. Namun seandainya dalam rangka untuk melatih anak-anak kita melaksanakan sholat duha secara berjamaah, ya boleh-boleh saja. Cuman sholat duha ini lebih baiknya dilakukan secara sendiri-sendiri. Dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Para malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah di waktu sore dan di waktu terbit matahari. Yang dimaksud di sini adalah isyraq, saat setelah matahari terbit naik sepenggalah, maka di situ letaknya kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa ismun di awwalin nahar. Duha itu adalah satu nama dari permulaannya siang. Jadi ad-duha yang dimaksud dengan waktu duha itu adalah awwalun nahar, awalnya siang. Fasumiyat as-sholatu bi ismi waqti fi'liha. Maka kemudian sholatnya juga dinamakan sholat dengan waktu pelaksanaannya, yaitu awalnya siang. Sehingga disebut dengan sholat duha, sholat pada waktu awalnya siang. Wa fadluha kabirun. Keutamaan daripada sholat sunnah duha itu sangat besar sekali. Keutamaannya sangat besar sekali. Nah kemudian wa waktuha al-afdal an tusalliya 'inda mudi'i qaribin min rub'in nahar. Waktu yang paling bagus untuk melaksanakan sholat duha itu adalah seperempatnya siang. Jadi kalau siang itu dibagi 4, dari mulai jam terbit matahari jam 6, kemudian sampai jam 6 sore terbenam matahari, ada 12 jam itu. Kalau waktu duhur itu pertengahan siang, jadi yang paling bagus melaksanakan sholat duha kalau sempat dan memungkinkan itu seperempatnya siang, berarti sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu waktu yang paling baik untuk melaksanakan sholat duha. Qala alaihi salatu wassalam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatan wa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'ruf shadaqatun wa nahyun 'anil munkar shadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atani bi rak'at yarka'uhuma minad duha. Jadi setiap ruas yang ada pada tubuh kita itu ada sedekahnya. Pada tubuh manusia itu terdapat 360 ruas. Kalau kita hitung ini, ruas jari aja berapa ini? Jari ini 1, 2, pokoknya dihitung di tubuh kita ini. Silakan coba nanti dihitung sendiri. Itu ada 360 ruas pada tubuh kita ini, sesuai dengan jumlahnya hari. Sesuai dengan jumlah hari dalam setahun ada 360 hari. Nah kemudian di setiap ruas itu ada sodakohnya. Ada sodakohnya. Kemudian setiap tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar juga merupakan sedekah. Dan mencukupi itu semua, mencukupi untuk sedekah dengan menggunakan seluruh ruas yang ada pada tubuh kita yang terdapat 360 ruas. Kemudian
mencukupi juga untuk amar ma'ruf, untuk baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, baca takbir. Mencukupi itu semua bisa digantikan dengan melakukan sholat sunnah duha 2 rakaat. Jadi dengan sholat duha 2 rakaat maka itu akan bisa mencukupi daripada sedekah-sedekah yang kita lakukan terkait tentang masalah bacaan takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya, dan juga ruas-ruas yang ada pada tubuh kita. Ini diantara keutamaan sholat duha. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man hafadhu ala syaf'atid duha ghufirat lahu dunubuhu walau kanat misla zabadil bahri fasyub'atu hiya ar-rak'atani. Barang siapa yang menjaga atau istiqomah melaksanakan sholat duha walaupun cuma dengan 2 rakaat, maka dosa-dosa orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Begitu banyak buih di lautan, itu kan banyak. Kita melihat air laut, kemudian ada gelombang, gelombang itu membawa buih yang begitu banyak, sebegitu luasnya lautan. Dosa kita sebanyak itu, seluas itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mau istiqomah melaksanakan sholat duha. Bahasa hadisnya ini redaksinya pakai man hafadho, barang siapa yang menjaga. Jadi tidak hanya sekedar melakukan sekali, tidak, tapi dilakukan terus menerus. Sholat duha tiap hari kita upayakan untuk bisa melakukan sholat duha, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa kita itu sebanyak dan seluas buih di lautan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara keutamaan sholat duha. Warawa atau broni an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha fa idza kana yaumul qiyamati nada munatin ainal ladzina kanu yadimuna ala sholatid duha. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa di surga itu ada satu pintu namanya babud duha, pintu duha. Ada satu pintu masuk ke dalam surga namanya pintu duha. Nah, nanti pada hari kiamat akan ada orang yang memanggil, ainal ladzina yadimuna ala sholatid duha, di mana orang-orang yang waktu hidup di dunia dulu istiqomah melakukan sholat duha. Jadi kita orang-orang yang biasa melaksanakan sholat duha ketika hidup di dunia itu dipanggil, hada babukum fadkhuluhu birahmatillah. Ini adalah pintu kalian, silakan masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu yang disebut dengan pintu duha. Ini diantara keutamaan daripada sholat duha. Kemudian warawa ad-Dailami an Abdillah bin Jarod, al munafiqu la yusalli sholatad duha wala yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Orang-orang munafik itu tidak akan pernah mau melaksanakan sholat duha, dan juga orang munafik itu tidak akan mau membaca ayat qul ya ayyuhal kafirun, karena di situ ada penegasan antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Kemudian ada satu hadis dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sholaita ad-duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin. Kalau kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka kita tidak dianggap orang yang lupa. Maka sholat duha itu juga disebut dengan sholat awwabin. Sebagian ulama menyebut sholat duha itu adalah sholat awwabin. Awwabin itu artinya orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mau melakukan sholat duha 2 rakaat, dia termasuk awwabin,
orang yang banyak kembali kepada Allah, sehingga tidak termasuk golongan orang-orang yang lupa. Wa arba'an kutibat minal muhsinin. Kalau orang mau melakukan sholat duha 4 rakaat, maka dicatat dalam kelompoknya orang-orang yang berbuat baik atau muhsinin. Ausitan kutibat minal qanitin. Kalau orang melaksanakan sholat duha itu 6 rakaat, maka dia dicatat dalam kelompoknya qanitin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au thamaniyan kutibat minal faizin. Dan siapa yang melaksanakan sholat duha 8 rakaat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan dari Allah. Hidupnya selalu untung, hidupnya akan selalu mendapatkan keuntungan, kehidupan yang menggembirakan. Itu kalau 8 rakaat kita melaksanakan sholat duha. Aw asran lam yuktab alaika dalikal yaum dan bun. Atau orang yang melakukan sholat duha 10 rakaat, maka orang itu ketika melakukan dosa pada hari itu tidak dicatat oleh malaikat atid. Kalau sholat duhanya kita 10 rakaat, maka kalau kita melakukan dosa tidak dicatat oleh malaikat atid, dibebaskan. Wah, ini ngeri nih, bisa menjadi garansi dalam kehidupan kita. Sehari itu, sehari semalam itu, andai kita melakukan perbuatan dosa, gak dicatat sama malaikat atid. Jadi Authin ta'asrota banallahu laka baitan fil jannah, rawahul Baihaqi. Kalau orang melakukan sholat duha 12 rakaat, maka Allah bangunkan istana di dalam surga. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi ini keutamaan daripada sholat duha. Inti dan kesimpulannya, sholat duha itu pahalanya sangat besar. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah, ajruki ala qadri nasobiki, wa fi riwayatin nafaqatiki li annaha aghlabiyatun. Pahala itu disesuaikan dengan kadar kepayahan yang kita lakukan. Jadi semakin banyak rakaat yang kita kerjakan dalam sholat duha, ya tentunya pahalanya akan semakin besar. Dan di samping itu, sholat duha itu termasuk bagian daripada mim mafatihir rizki, pembuka pintu-pintu rizki. Orang yang istiqomah melakukan sholat duha, insya Allah rizkinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita mengawali hidup di pagi hari itu diawali dengan sholat duha. Sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan, kita duha dulu, kita awali dengan sholat duha, maka insya Allah pekerjaan kita akan lancar dan hasilnya pun rizki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi monggo dawamkan, istiqomahkan sholat duha walaupun cuman dengan 2 rakaat saja. Karena sangat disayangkan kalau seandainya kita ini meninggalkan sholat duha. Kemudian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an anama, rawahu Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abi Hurairah itu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, sahabat Abi Hurairah ini ikut, pendereknya Rasulullah. Pokoknya jadi cantriknya Nabi Muhammad. Pokoknya kemanapun Nabi Muhammad pergi, sahabat Abi Hurairah ini ikut, dan tinggalnya pun di masjid. Artinya menjadi ashabus sufah, menjadi penghuni masjid. Tinggalnya di masjid, tidurnya di emperan masjid,
Sehingga ketika Rasulullah berdakwah kemanapun, Abu Hurairah ini selalu ikut. Dan satu ketika baginda Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah yang merupakan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ya Abu Hurairah, jangan sekali-kali kamu tinggalkan 3 perkara dalam hidupmu. Nabi Muhammad berpesan kepada Abu Hurairah agar tidak meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, siyamul salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan yang terkenal dengan puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah setiap bulannya. Puasa itu pahalanya juga sangat besar sekali. Kalau mampu melakukan, monggo. Jadi setiap bulan puasanya 3 hari. Ini pakai standarnya adalah kalender Hijriah atau Komariah. Setiap tanggal 13, 14 dan 15. Maka itu disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kenapa disebut dengan hari putih? Karena waktu itu adalah waktunya bulan purnama. Bulan purnama akan memberikan cahaya sempurna. Pada saat itu siangnya disunatkan puasa 3 hari, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Komariah setiap bulannya. Itu wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, hai Abu Hurairah, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat 2 rakaat duha. 2 rakaat duha, walaupun cuma dengan 2 rakaat, tapi jangan sampai kamu tinggalkan. Itu wasiat. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Wahai Abu Hurairah, wasiat yang ketiga, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat witir sebelum kamu tidur. Maka ini yang menjadi dasar landasan bahwa sholat witir itu sebaiknya dilakukan setelah ba'diyah isya sebelum kita tidur. Secara mutlak mengatakan begitu. Namun kalau kita punya keyakinan bahwasanya malam nanti kita mampu untuk bangun qiyamul lail, kemudian bisa menutup dengan sholat witir, maka itu juga lebih baik. Karena sholat witir itu sholat yang digunakan untuk menutup dari serangkaian sholat sunnah malam yang kita kerjakan. Jadi tutup dengan witir. Tapi kalau kita ragu apakah nanti malam kita ini bangun apa tidak, kalaupun bangun misalnya khawatir waktunya tinggal sedikit, maka seyogyanya lakukan sholat witir 3 rakaat setelah ba'diyah isya sebelum kita tidur. Sebab kalau sudah selepas sholat isya kemudian kita langsung pulang, nanti sebelum tidur mau menyempatkan untuk sholat witir itu berat. Berat banget itu. Apalagi sudah lepas sarung, lepas jubah, sudah pakai baju bebas. Ini kalau menyempatkan diri mau tidur itu ambil air wudhu kemudian sholat witir kayaknya berat. Maka mending setelah kita sholat isya, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat, baru lanjutkan dengan sholat witir. Walaupun cuman dengan 3 rakaat. Minimalnya memang 1, tapi paling tidaknya ya 3 rakaat. Jangan kemudian hanya 1 tok. Jadi 3 wasiat itulah yang langsung diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wa aqalluha rakaatani wa aktsaruha samanun. Minimalnya sholat duha itu 2 rakaat. 2 rakaat. Maksimalnya adalah 8 rakaat menurut pendapat satu ulama. Sebagian ulama mengatakan maksimalnya sholat duha itu 12 rakaat. Jadi boleh kita melakukan sholat duha sampai 12 rakaat. Kalau lebih dari 12 rakaat dengan niat duha itu enggak boleh. Tapi kalau mau lebih karena waktunya cukup banyak, misalnya kita sedang melakukan umroh. Umroh itu ketika kita berada di masjid, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi,
waktunya panjang sambil menunggu antara sholat satu dengan sholat yang berikutnya, kita masih stay di masjid, maka duha maksimal cuma 12 rakaat. Kalau mau nambah sampai 14 rakaat misalnya dengan niat duha, maka itu tidak boleh, tidak sah menjadi duha. Kalau kita memperbanyak sholat bagaimana? Cukup duha, niatkan duha 12 rakaat. Selebihnya kalau kita mau melakukan sholat sunat lagi, lakukan sholat sunnah mutlak namanya. Terus pokoknya sholat sunat. Usolli sunat rakaataini mustaqbilal qiblatil ta'ala. Allahu akbar. Saya niat melaksanakan sholat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah. Terus lakukan sekuatnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya sholat sunnah mutlak. Karena di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, amalan yang jelas-jelas ada dasarnya sahih dan merupakan amalan yang langsung mendapatkan redaksi dari baginda Rasulullah adalah sholat. Sebab sholat 1 kali di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Wow. Kalau sholat di Masjid Nabawi di Madinah, sekali sholat itu sama dengan sholat 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Kalau kita sholat di Masjidil Aqsa di Palestina atau di Masjid Kuba, bukan Kuba yang di Hang Lekir itu, bukan Kuba yang di Madinah, itu sama dengan 500 kali sholat, sekali sholat kita. Maka kalau kita sedang berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, perbanyak sholat. Baca Al-Quran bagaimana? Boleh, bagus. Tapi yang jelas ada dasar hadisnya sahih itu sholat. Maka sholat di sana. Apalagi kalau mohon maaf dulu waktu kita masih muda, kita pernah meninggalkan sholat, dikodok di sana. Tapi jangan kemudian kita pakai hitungan. Katanya sholat sekali sama dengan 100.000 kali sholat. Saya punya utang berarti 100. Saya sholat sekali di sana sama dengan 100.000 kali. Lunas utang saya. Enggak bisa. Tetap sekali ya sekali, pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat. Perbanyak sholat. Capek sholat baru kita zikir atau membaca Al-Quran. Itu luar biasa. Jadi makanya sholat duha itu minimalnya 2 rakaat. Maksimalnya ada yang mengatakan 8 rakaat. Ada yang boleh menambah sampai 12 rakaat dengan niat duha. Dengan niat duha. Fayajuzu azyadah alaiha biniyatiha ila sintai asrota. Wa yundabu ayyusalima min kulli raka'ataini. Jadi boleh menambah sampai 12 rakaat. Kemudian tata caranya melaksanakan sholat duha itu yang paling baik adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kita melakukan 2 rakaat salam, maka rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah sunnahnya kita membaca surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. Nanti rakaat kedua kita membaca surah Ad-Duha, wadduha wal laili idza saja, dan seterusnya. Salam. Kemudian kalau kita mau nambah 2 rakaat lagi yang dibaca, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Salam. Nambah lagi 2 rakaat Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Nambah lagi Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Cuman awalnya saja 2 rakaat yang pertama surah Asy-Syams dan surah Ad-Duha. Kalau nggak hafal ya sudah, pakai semuanya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Pokoknya semuanya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Namun kalau seandainya orang mau melakukan sholat duha walau jamaah bainas samanin awi isnatai asyrota bi ihramin wahidin jaza. Orang mau melakukan sholat duha 8 rakaat langsung los tanpa jeda, 8 rakaat atau 12 rakaat dengan 1 kali salam, 1 kali takbiratul ihram, itu boleh, jaza. Tapi kalau bapak bu mau nyoba dijamin bingung, dapat berapa rakaat ini, hitungnya susah ini. Sholat duha sok-sokan 12 rakaat, 1 kali takbiratul ihram, 1 kali salam. Kalau memang kita mau melakukan lebih dari 2 rakaat, ini tidak boleh dengan menggunakan
tasyahud awal. Jadi nggak boleh ada tasyahud awal. Rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua nggak boleh tasyahud awal langsung berdiri, rakaat ketiga berdiri lagi, rakaat 4 berdiri lagi, 5 berdiri lagi, 6 sampai rakaat yang ke-11 berdiri lagi, kemudian 12 rakaat yang ke-12 baru duduknya duduk tawaruk membaca tasyahud akhir. Kalau nggak bingung cobalah. Saya juga belum pernah nyoba ini sholat 12 rakaat 1 kali salam. Cara ngitung rakaatnya ini loh, hitung rakaatnya. Tapi sebenarnya mudah. Patokannya gampang. Rakaat pertama asyams, kedua ad-duha, kemudian nanti al-kafirun, al-ikhlas, al-kafirun, al-ikhlas, al-kafirun, al-ikhlas. Cuman kita dapat berapa ini? Berapa kafirun, berapa ikhlas ini pokoknya. Bingung pokoknya itu. Maka yang paling enak ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu ya. Jadi biar lebih mudah. Jadi kalau mau langsung los 12 rakaat 1 kali salam ya boleh-boleh saja. Wa waktuha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Waktu melaksanakan sholat duha itu setelah matahari naik kira-kira setinggi tombak. Kalau kita di sini waktu syuruk, waktu isyrok itu jam 6:09. Itu sebenarnya sudah ditambah sama Pak Abdul. Tambah 15 menit, berarti sebenarnya pas terbit matahari itu sekitar jam 6 kurang berapa? 9 tambah 6 ya. Kurang 6 menit. 9, jam 6 kurang 6 menit itu sudah terbit. Tapi kemudian di jam digital kita ini hanya bisa ditambah 15 menit. Berarti sekitar jam 6:09 itu sebenarnya matahari udah naik. Jadi setelah kita sholat isyraq kemudian lanjut duha sudah boleh. Tapi kalau pengen agak sedikit aman maka ya kira-kira dijeda lah. Sekitar jam 6:30 itu udah aman untuk melaksanakan sholat duha. Karena orang sebagian mengatakan sholat isyraq itu ya sholat duha. Sholat isyraq itu ya sholat duha. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan kita melakukan sholat isyraq itu ya duha yang diawalkan. Jadi boleh. Jam 6:09 setelah kita sholat isyraq mungkin kita nunggu sejenak daripada kita pulang nanti males. Maka langsung lanjut duha. Kemudian sudah beres semua baru kita pulang. Itu juga boleh. Jadi waktunya kalau matahari naik setinggi tombak. Maksudnya matahari naik setinggi tombak itu kalau kita berada di sebelah timur pas kebetulan di pantai lepas sebelah timur. Pas ngelihat matahari terbit, apa namanya? Sunset atau sunrise itu. Pokoknya lihat matahari terbit itu pas di sebelah timur. Terus kemudian matahari itu sudah sedikit naik, diukur dari permukaan laut, kira-kira kalau kita melihat itu sudah tingginya sekitar 150 cm atau 1,5 meter lah. Tombak atau galah atau tongkat itu kan sekitar 1,5 meter atau setinggi ukuran manusia lah. Jadi kita melihat naiknya dari permukaan laut itu sudah kira-kira 1,5 meter. Itu berarti sudah masuk waktu sholat duha. Jadi untuk ngetes nanti sesekali kita pas berada di pantai kita tes. Bener nggak jam 6:09 itu kira-kira posisi matahari itu setinggi apa? Kalau kita ngintip dari atas sini nggak kelihatan. Karena di situ banyak semak-semak, banyak pepohonan. Tapi kalau pas benar-benar sebelah timur itu di pantai mungkin bisa di Batu Besar atau di Nusa itu sesekali lah kita camping di sana kemudian lihat ngintip matahari terbit itu pas kita cocokkan jam 6:09 itu kira-kira posisi matahari itu tingginya seberapa. Jadi nanti kita lebih aman itu ternyata itu disebut dengan waktu syuruk duha yang diawalkan atau sholat isyraq. Itu sudah boleh melakukan sholat duha. Sampai kapan? Sampai zawal, sampai matahari tergelincir masuk waktu sholat duhur. Jadi kalau kita pas sibuknya pagi nggak sempat duha, kemudian ingat jam 11:30 siang itu masih boleh melakukan sholat duha. Sampai masjid assalatu wassalamu alaik tarhim itu duhur kurang 7 menit. Mulai assalatu wassalamu alaik itu masih ada waktu 7 menit untuk masuk waktu sholat duhur. Sebelum tarhim itu masih bisa kita melakukan sholat duha. Jadi waktunya sampai tergelincir.
Inda zawal, ila zawal atau sampai kepada waktu tergelincirnya matahari. Kalau masuk waktu duhur berarti sudah tidak bisa lagi melakukan sholat duha. Wal ikhtiyar fi'luha inda mudirubin nahar. Dan yang paling baik melakukan sholat duha itu ya 1/4 siang atau sekitar jam 9 pagi. Harapannya apa? Agar dalam satu hari itu terisi dengan sholat semuanya. Pagi, awal pagi dilakukan sholat subuh. 1/4 pagi, 1/4 siang kita melakukan duha. Pas pertengahan siang melakukan sholat duhur. Nanti 3/4 sore kita melakukan sholat asar. Akhir daripada hari siang kita melakukan sholat maghrib. Jadi jeda 4/4 itu kita melakukan sholat. Itu yang paling baik. Kenapa dikatakan paling baik? Karena biar setiap 1/4 waktu siang itu kita melakukan sholat munajat kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu waktu melaksanakan sholat duha. Li hadisin sahifihi fa in taradapat fadilatu ta'khir ila rub'in nahar wa fadilati adaiha fil masjid illam yuakhirha fal aula ta'khiruha ila rub'in nahar wa in fatat bihi fi'luha fil masjid li anal fadilah al muta'alliqah bil waqti aula bil mura'ah minal muta'alliqati bil makan. Waktu sholat duha itu tadi kan dikatakan 1/4 tadi itu. Nah, tempat melakukan sholat duha itu yang paling baik bukan di rumah tapi di masjid. Kalau kita mau ke masjid susah ya di rumah aja gak apa-apa. Kalau kita misalnya masuk perusahaan, masuk PT, kita datang ke PT belum mulai masuk kerja tapi sudah pinjer dulu, nah itu duha dulu apa-apa daripada nanti kalau sudah siang males. Biasanya itu males kalau sudah siang itu. Nah waktu sudah, tempat yang paling baik duha itu di masjid, tempat bukan di rumah. Tapi kalau sholat tahajud, qiyamul lail, sholat tahajud dan lain-lain, sholat tasbih, hajat itu lebih baik di rumah bukan di masjid. Kenapa? Karena biar rumah kita itu juga tempat tanah yang ada di rumah kita itu menjadi saksi kalau kita juga melaksanakan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholat duha itu sebaiknya di masjid. Nah sekarang kalau terjadi kontra, kita mau melakukan di masjid tapi tidak bisa di waktu 1/4 siang jam 9. Tapi kalau kita lakukan jam 9, kita lakukan udah di perusahaan, di PT. Tidak bisa kita lakukan di masjid. Mana yang lebih baik? Apakah kita memilih di masjid pagi sebelum kita ini beranjak pulang dari masjid? Jam pagi itu sudah kita melakukan sholat duha, tapi di masjid sekalian kita belum pulang. Atau nanti nunggu jam 9, tapi tidak bisa di masjid. Yang paling baik adalah keutamaan yang terkait dengan waktu itu lebih baik daripada keutamaan yang ada hubungannya dengan tempat. Jadi tetap yang paling afdol lakukan jam 9 pagi walaupun tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Ya kalau bisa jam 9 pagi melakukannya di masjid, wah ini luar biasa. Berarti ada 2 keutamaan. Keutamaan yang terkait dengan waktu paling baik jam 9 dan keutamaan dengan tempat karena paling baik duha dilakukan di dalam masjid. Jadi itu terkait tentang masalah tempat melaksanakan sholat duha. Duha di masjid, tapi kalau nggak sempat di masjid, di rumah atau di tempat manapun lah, di tempat kerja kita usahakan kita bisa melakukan sholat duha. Kalau nggak sempat juga kita karena buru-buru mau berangkat kerja, pada dasarnya sholat sunnah itu boleh dilakukan di atas kendaraan sambil naik mobil, naik motor sholat duha. Tapi tetap ngelihat jalan, kalau nggak ngelihat jalan nanti nabrak pula. Jadi harus tahu caranya sholat di atas kendaraan. Sholat sunnah itu boleh dilakukan di atas kendaraan. Kalau memang kita tidak sempet-sempetnya. Tapi apa sih kesibukan kita, mosok cuma nyiapkan waktu 10 menit aja nggak sempet. Terlalu lebih menurut saya, 10 menit aja nggak sempet untuk sholat duha. 10 menit itu sudah dapat 8 rakaat itu. Jangan panjang-panjang. Al-kafirun ikhlas, al-kafirun ikhlas, al-kafirun ikhlas itu aja. Itu 10 menit kelar itu. 8 rakaat kelar. Saya biasa melakukan cuma 8 rakaat. Tapi kalau sesekali kita waktunya panjang bisa sampai 12 rakaat. Jadi kalau 8 rakaat yang kita lakukan tadi, itu keutamaannya tadi kita sudah termasuk golongannya minal faizin.
golongan orang yang beruntung. 8 rakaat itu pokoknya beruntung, untuk hidupnya itu penuh dengan keberuntungan. Usahanya juga lancar, beruntung, progresnya baik, pokoknya bisnisnya juga lancar. Karena faizin itu artinya orang yang beruntung terus. Duha 8 rakaat itu sudah menjadi modal ikhtiar yang luar biasa. Apalagi kalau kita ini sedang punya hajat-hajat besar, istiqomahkan melakukan sholat duha. Karena amalan itu kalau bisa kita itu punya satu amalan yang kita istiqomahkan. Kalau mampunya sholat duha ya sholat duha, jaga duha itu bagaimana bisa istiqomah 8 gitu. Kalau satu saat misalnya kita tidak bisa melakukan di jam-jam tertentu ya agak siangan, yang penting masih ada waktu, sempatkan kita untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian wayusanu ayyaqra'a fiha suratai asyams wad duha. Wa warada aidan qiraatul kafirun wal ikhlas wal aujuh anna raq'atay isyraq minad duha khilafan lil Ghazali wa man tabi'ahu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sholat duha, surat yang dibaca setelah rakaat pertama adalah asyams kalau hafal, rakaat kedua ad-duha. Kalau setelah itu nambah lagi, yang pertama al-kafirun, yang kedua al-ikhlas. Kemudian idza faragha min sholatiha da'a biyadi doa. Kalau udah kita selesai melaksanakan sholat duha, kemudian maka kita disunatkan untuk berdoa dengan doa yang masyhur, doanya sholat duha. Allahumma innad duha ad-duha uka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah waktu duhamu. Wal baha uka, dan keagungan itu adalah keagunganmu. Wal jamala jamaluka, dan kecantikan atau kebagusan itu adalah kebagusanmu. Wal quwwata quwwatuka, dan kekuatan itu adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, dan keputusan atau takdir itu adalah takdirmu atau keputusanmu. Wal ismata ismatuka, dan perlindungan itu adalah perlindunganmu. Allahumma ya Allah, in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, andai rizkiku masih ada di langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah dia. Wa in kana fil ardi, dan andai rizkiku itu ada di dalam tanah, di dalam bumi, fa'akhrijhu, maka keluarkan dia ya Allah. Wa in kana mu'assiron atau mu'siron fayasirhu, andai rizkiku itu masih sulit ya Allah, mudahkan. Wa in kana haraman fatahhirhu, andai rizkiku itu masih ada bercampur dengan yang haram, sucikanlah. Wa in kana ba'idan faqaribhu, dan andai rizkiku itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Bihaqqi duhaika, dengan hak waktu duhamu, wa bahaika, dan keagunganmu, wa jamalika, dan keelokanmu, wa kuwatika, dan kekuatanmu, wa kudratika, dan kekuasaanmu. Atini, berikanlah kepadaku ma ataita ibadaka sholihin, apa yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang sholih. Ini doa sholat duha. Kalau nggak hafal pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Intinya rezeki ya Allah. Kalau rezekiku ada di langit, turunkan ya Allah. Kalau ada di dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Kalau jauh, dekatkan ya Allah. Kalau sulit, mudahkan ya Allah. Kalau ada yang haram, halalkan ya Allah. Bersihkan dari yang haram ya Allah. Ini doa yang luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Jadi kita minta kepada Allah terkait tentang masalah rezeki. Karena memang untuk doa sholat duha di sini lebih cenderung kepada permohonan terhadap rezeki. Makanya duha dilakukan di awal kita melakukan aktivitas. Tujuannya aktivitas itu adalah dalam rangka kita menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah kalau kita istiqomah melakukannya, rezeki akan didekatkan, rezeki akan diturunkan dari langit, rezeki akan dikeluarkan dari bumi, rezeki akan didekatkan, rezeki akan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki akan dimudahkan. Pokoknya intinya begitu. Jadi kalau bisa jangan sampai kita ini tertinggal untuk melaksanakan sholat duha, walaupun cuma dengan 2 rakaat. Lakukan istiqomah. Nanti kalau ada waktu longgar kita tambah, istiqomah dulu, nambah istiqomah dulu. Insya Allah nanti kalau sudah terbiasa melakukan sholat duha, kalau dalam satu waktu kita nggak sempat melakukannya, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kehilangan, ada sesuatu yang tertinggal, ada semacam
kecewa yang luar biasa ketika kita tidak mampu melaksanakan sholat duha. Lakukan amal itu sampai menjadi sebuah amal yang kita bukan lagi sebagai kewajiban, bukan lagi sebagai tuntutan, tapi sebagai kebutuhan. Kayak kita makan, kalau kita nggak makan lapar, kita nggak minum haus, kita nggak sholat duha, ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat duha. Ada pertanyaan? Alhamdulillah gak ada pertanyaan. Intinya monggo kita melakukan sholat duha. Kalau belum apal doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia ya. Apalagi ini terkait dengan masalah rezeki. Rezeki tidak hanya harta. Rezeki adalah bisa jadi, mohon maaf, misalnya anak keturunan itu juga bagian dari rezeki. Harta apalagi rezeki. Kemudian ada jomblo nggak dapat dapat istri itu. Ya Allah, kalau istriku jauh dekatkan, kalau istriku dari langit turunkan, bidadari kali ya. Kalau rezekiku ada di tanah keluarkan, keluar rezeki, istri keluar dari tanah, langsung di hadapan kita nanti rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.